Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama, untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama tentang doa adalah dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan saudara, di dalam teks firman Tuhan ini diajarkan tentang doa, di mana hal pertama ditegaskan bahwa di ayat 14 dikatakan bahwa Ia mengabulkan doa kita. Lalu kemudian ayat 15 dikatakan di sana, Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Di sini saudara, ditegaskan bahwa Allah itu mengabulkan doa dan permintaan kita. Itu artinya hal pertama supaya kita mengalami jawaban pengabulan dari Tuhan, kita harus hidup dalam doa. Kalau kita rindu melihat jawaban-jawaban Tuhan, kita rindu melihat mujizat Tuhan, kita harus berdoa kepada Dia, kita harus meminta kepada Dia. Seringkali orang-orang merindukan campur tangan Tuhan, merindukan pertolongan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, mujizat Tuhan, tetapi dia sendiri tidak meminta, dia sendiri tidak berdoa. Sedangkan di sini dikatakan siapa yang akan dijawab? Orang yang berdoa. Kepada siapa yang diberi? Kepada orang yang meminta. Kita menerima apa yang kita minta dan doa kita dikabulkan, kata firman Tuhan. Itu sebabnya berdoalah dan memintalah kepada Tuhan, maka kita akan mengalami Allah mengabulkan permintaan dan doa kita. Jadi yang pertama saudara, hiduplah dalam doa dan permohonan kepada Tuhan, maka kita akan mengalami jawaban atas doa dan permintaan kita. Kemudian saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini tentang doa adalah, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jadi doa yang dikabulkan itu adalah doa yang dipanjatkan dalam iman, doa yang dipanjatkan dalam keyakinan, dalam kepercayaan. Karena doa yang dinaikkan dalam iman dan kepercayaan, doa yang demikianlah yang dikabulkan oleh Tuhan.
Kenapa seringkali anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ketika berdoa tidak mengalami jawaban doa? Karena mereka tidak berdoa dengan iman. Tetapi orang-orang Kristen yang hidup dalam doa dan iman, dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doanya, dan dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doanya. Firman Tuhan ini menegaskan saudara bahwa Tuhan mengabulkan, Tuhan menjawab. Itu sebabnya hiduplah dalam doa dan iman. Naikkanlah doa-doa saudara dalam iman. Naikkanlah permohonan dan kerinduan saudara kepada Tuhan dalam iman. Percaya bahwa Dia sanggup menjawab saudara. Percaya bahwa Dia pasti menjawab saudara. Maka saudara akan mengalami Tuhan menjawab doa dan seruan saudara. Kemudian saudara, hal ketiga yang ditegaskan di dalam teks firman Tuhan ini tentang doa adalah masih di ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jadi doa yang dinaikkan itu adalah doa yang dinaikkan menurut kehendak Tuhan. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita meminta kepada Tuhan, tetapi apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana Tuhan mengabulkan doa-doa yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya? Artinya itu bertentangan dengan apa yang Dia kehendaki. Allah tidak akan memungkiri dirinya sendiri, saudara. Allah tidak akan pernah menentang dirinya sendiri. Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha mengerti, tetapi Dia tidak akan pernah menentang dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah melawan kehendak-Nya. Itu juga artinya bahwa kalau doa-doa kita berlawanan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita tidak akan menerima jawaban dari doa-doa kita. Karena doa yang dikabulkan, doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, mari kita koreksi, mari kita lihat apakah doa-doa kita itu berkenan kepada Tuhan. Apakah doa-doa kita itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki? Karena seringkali kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, doa kita itu, permohonan kita itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Doa dan permohonan kita itu didasari oleh keegoisan. Doa dan permohonan kita itu didasari oleh hawa nafsu, oleh kedagingan. Doa yang kita naikkan itu, kita tidak tahu bahwa itu sesuatu yang berdampak negatif ke depan ketika kita tidak matang untuk merencanakannya dan memikirkannya. Itu sebabnya saat ini mari kita coba berpikir lagi, mari kita coba merenungkan lagi, apakah doa-doa kita merupakan doa yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu mencari kehendak-Nya dalam doa-doa kita saudara, supaya kita mengalami jawaban dari doa-doa kita. Puji Tuhan saudara, kita telah merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan ini, di mana ditegaskan di sini bahwa kita harus hidup dalam doa. Kita harus meminta, memohon kepada Tuhan, karena Dia mengabulkan doa kita, Dia mengabulkan permintaan-permintaan kita. Hiduplah berdoa. Kalau saudara rindu jawaban dari Tuhan, kalau saudara rindu Tuhan mengabulkan, berdoalah, memintalah kepada Tuhan. Dan kemudian Dia akan mengabulkan doa kita ketika kita menaikkan doa-doa dalam iman dan kepercayaan. Dan kemudian yang ketiga, Dia akan mengabulkan doa kita ketika kita menaikkan doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya.
Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan membangkitkan saudara, di mana firman Tuhan ini menyadarkan saudara bahwa doa itu penting kalau kita rindu jawaban Tuhan. Doa itu penting kalau kita rindu mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dan doa itu harus dinaikkan dengan iman. Doa itu harus dinaikkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika sebentar lagi kita menaikkan doa-doa saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara malam hari ini, kita akan naikkan bersama di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang menjawab, Dia Allah yang menolong kita ketika kita berdoa dengan iman, ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka.
Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tanganmu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilurmu anak-anakmu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurmu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tanganmu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anakmu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anakmu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anakmu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anakmu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tanganmu, jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anakmu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik, dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai, Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS, Tuhan memberkati, TNI Polri, Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya.
Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Dalam